Gimana ceritanya seorang anak dari pinggiran Paris dari lapangan beton bisa sampai ngangkat trofi paling bergengsi di dunia. Dan ini semua sebelum umurnya genap 20 tahun. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas perjalanan luar biasa dari Kylian Mbappe. Suatu hari, aku bakal kayak dia. Buat anak kecil, ini mungkin cuma mimpi ya kan? Tapi buat Kylian Mbappe muda, kalimat ini bukan mimpi. Ini adalah sebuah misi. Sebuah janji ke diri sendiri yang jadi bahan bakar buat setiap langkah yang dia ambil. Semuanya berawal di Bondy. Ya, Bondy. Mungkin kedengarannya jauh dari gemerlap kota Paris, tapi justru disinilah fondasi seorang legenda dunia mulai dibangun. Pelan-pelan, bata demi bata. Coba deh bayangin, buat kebanyakan anak-anak seusianya, sepak bola ya sekedar main-main, seru-seruan. Tapi buat Kylian kecil, wah ini beda. Ini adalah tujuan hidupnya. Kalau kita lihat tatapan matanya, itu bukan cuma fokus. Itu adalah cerminan dari ambisi yang benar-benar membara. Jadi yang terbaik di dunia. Titik. Tapi kejeniusan Mbappe ini nggak datang gitu aja loh. Ada resepnya. Dia itu ditempa oleh lingkungannya. Coba bayangin, ayahnya seorang pelatih sepak bola. Ibunya mantan atlet. Jadi DNA kompetitif itu udah ngalir deras di darahnya. Lapangan kecil di Bondy itu jadi sekolahnya. Dan poster Cristiano Ronaldo di kamarnya, itu bukan cuma pajangan loh. Itu adalah target. Target yang harus dia lewati. Oke, jadi lingkungannya suportif banget kan? Tapi bakat aja jelas nggak cukup. Nah, dari sinilah kita bakal lihat gimana bakat mentah yang luar biasa itu diasah, ditempa sampai jadi setajam pedang milik seorang bintang sejati. Perhentian berikutnya, Claire Fontaine. Buat yang belum tahu, ini bukan sembarang akademi. Ini kawah candra di mukanya legenda Prancis kayak Thierry Henry dan Zinedine Zidane. Masuk ke sini aja udah prestasi luar biasa. Tapi pas Mbappe datang, para pelatih di sana langsung sadar. Yang mereka lihat ini bukan cuma bakat. Ini sebuah fenomena. Coba kita lihat lagi lompatannya. Dari lapangan biasa di Bondy, langsung ke akademi paling elit di Prancis, terus boom, debut profesional di usia 16 tahun buat AS Monaco. Ini bukan perkembangan normal teman-teman. Ini akselerasi gila-gilaan dari seorang calon legenda yang kayaknya emang nggak punya waktu buat nunggu-nunggu. Nggak butuh waktu lama. Dari panggung nasional, namanya langsung menggema ke seluruh Eropa. Dunia sepak bola mulai berbisik-bisik. Lihat deh, ada sesuatu yang benar-benar spesial lagi terjadi di Monaco. Dan musim 2016-2017 itu benar-benar kayak dongeng. Bayangin, seorang remaja jadi motor serangan utama AS Monaco dan berhasil ngegulingin dominasi klub super kaya PSG buat jadi juara liga. Saat itu juga, status Mbappe berubah. Dia bukan lagi anak berbakat, tapi udah jadi properti paling panas di bursa transfer dunia. Tentu aja, PSG nggak tinggal diam. Mereka langsung datang buat bawa dia pulang. Tapi ini bukan sekedar transfer mahal. Ini adalah sebuah statement. Anak dari pinggiran Paris sekarang pulang ke rumah sebagai seorang raja. Jadi salah satu pemain termahal di dunia dan umurnya bahkan belum 20 tahun. Luar biasa. Tapi percaya atau enggak, semua pencapaian gila di level klub itu ternyata cuma pemanasan. Pemanasan buat panggung yang jauh lebih besar. Yang paling megah dari semuanya. Tahun 2018, Piala Dunia, panggung terbesar di jagat sepak bola. Hasil akhirnya sederhana, tapi begitu powerful. Prancis, juara dunia. Mereka berhasil bawa pulang trofi yang jadi impian semua pesepak bola di planet ini. Dan Mbappe, di tengah panasnya final Piala Dunia, di mana pemain senior aja bisa gemeteran, remaja ini mainnya santai banget, seolah tanpa beban. Gol yang dia cetak di final itu, wah itu bukan cuma sekedar gol, itu adalah momen penobatan dia sebagai bintang baru di panggung dunia. Sejak saat itu, namanya langsung disejajarkan sama sang legenda, Pelé. Kenapa? Karena cuma mereka berdua, remaja yang pernah nyetak gol di final Piala Dunia. Ini bukan lagi soal prestasi loh, ini udah masuk ranah sejarah. Dia resmi masuk ke dalam jajaran para legenda abadi. Tapi cerita tentang Mbappe nggak berhenti di lapangan hijau aja. Justru yang bikin dia benar-benar spesial itu adalah apa yang ada di luar lapangan. Karakternya sebagai seorang juara, itulah yang bikin kisahnya jadi lengkap. Gini deh, kalau kita lagi di puncak, lagi terkenal-terkenalnya, gampang banget kan buat lupa daratan? Tapi Mbappe, dia beda.
Dia nggak pernah lupa sama Bondi, kampung halamannya. Bahkan, dia donasiin semua bonus kemenangan Piala Dunianya buat Amal. Ini bukan cuma soal baik hati ya, ini bukti karakter yang kuat. Jadi, pada akhirnya, warisan seorang Bape itu bukan cuma soal piala atau medali. Ini tentang sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa jadi bintang besar itu datang sepaket sama tanggung jawab. Tanggung jawab buat jadi inspirasi dan memberi kembali ke masyarakat. Nah, inilah inti dari keseluruhan ceritanya. Mbappe itu bukan cuma atlet yang hebat. Dia adalah bukti nyata, bukti hidup, tentang seberapa dahsyatnya kekuatan sebuah mimpi. Kisah perjalanan Mbappe dari Bondi sampai ke puncak dunia ini jadi pengingat buat kita semua. Ini bukti kalau batasan terbesar itu seringkali bukan datang dari luar, bukan dari lingkungan kita, tapi dari dalam diri kita sendiri, dari keberanian kita buat bermimpi. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Seberapa besar kita berani bermimpi?